Yakub. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak ya? Pak, kita bersyukur Pak pertama kepada Yang Maha Kuasa sehingga kita pada pagi hari ini Pak kita masih sehat-sehat semua Pak, dan juga harapan kita semoga keluarga kita yang kita tinggalkan di tanah air dalam keadaan sehat juga Pak ya. Untuk dari topiknya udah jelas Pak ya bahwa spill kit itu memang harus tersedia seperti kita Pak. Namanya bahan chemical ada kita store kita Pak di samping store-nya Pak Abdul itu Pak. Jadi semua barang-barang yang berbau chemical mesti harus kita balikkan ke sana Pak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Pak untuk pengalamannya Pak ya. Ini berhubungan dengan TFD nomor 12 Pak, Human Behavior. Saya pernah punya pengalaman itu sekitar tahun 2004 Pak. Itu saya ada praktek kerja industri di salah satu mall di Medan, di PT QDC pada saat itu, QDC Teknologi. Jadi pada saat itu saya di situ ada prakrin selama 4 bulan Pak. Jadi saya sudah masuk di situ sekitar berjalan sebulan. Kita punya grup pemasangan signal daripada Telkomsel sama Excel Pak pada saat itu. Kemudian Pak setelah saya berjalan sebulan di situ, awalnya grup kita ini Pak baik-baik saja, tidak ada masalah dalam melakukan pekerjaan. Kita kebetulan di situ menginstalasi Pak, menginstalasi daripada jalur signal tersebut. Di tiba kita pada saat itu ada masuk malam Pak. Jadi ada masuk malam, kebetulan di grup kita itu ada 6 orang Pak ya, 6 orang, dan dimasukkan salah satu orang baru Pak. Kalau kita kan dari sekolah Pak ya, jadi kita tuh dibagi-bagi. Kebetulan saya dimasuk di grup, saya sebutlah grup A. Jadi saya masuk di grup A ini sudah berjalan sebulan. Kemudian kita disisipkan yang sudah berpengalaman atau pekerja lah, karyawan di situ yang sudah 2 minggu baru bergabung. Jadi kemudian setelah kita bekerja menggunakan tangga Pak pada saat itu di basement, jadi pemasangan signal tersebut. Kemudian si yang baru ini katanya dia sudah berpengalaman di tempat lain dalam pemasangan seperti itu juga. Jadi si leader kita ini Pak Marbun namanya memberikan instruksi kepada teman kita yang baru ini untuk mengkoneksi daripada kabel signal tersebut. Kemudian dia naik tangga. Ya wajar Pak kalau leader itu agak was-was Pak ya dengan pasukannya, apalagi pasukannya ini adalah orang baru meskipun dinyatakan dia sudah berpengalaman. Kemudian setelah dia naik pada saat itu sekitar 2 meter tangga V pada saat itu, mungkin ada yang salah Pak yang dilakukan oleh teman kita yang baru ini. Kemudian si Pak Marbun leader tersebut menegur Pak, bukan begitu caranya, begini-begini. Nah, dengan spontan si teman baru ini membanting alat yang di tangannya Pak, membanting debam. Setelah itu dia turun tangga, disepak Pak sama dia, tumbang. Nah, terjadilah kericuhan di situ Pak. Ya wajar Pak Marbun ini tidak terima Pak, karena dia adalah pemimpin di grup tersebut. Kemudian juga teman kita ini orang baru, jadi mereka bertekad dan segala macam, hampir main Pak, hampir main, dan tiba-tiba kita langsung pegangin, tidak terjadi apa-apa. Nah kemudian ini sampai ke pimpinan Pak pada saat itu. Kemudian setelah sampai ke pimpinan, kita langsung di stop bekerja. Pimpinan langsung datang Pak dari rumah, padahal pimpinan utamanya, direktur utamanya ini pada saat itu, Pimpronya tidak ikut masuk malam. Datang dia Pak hari itu juga ke situ. Kemudian kita langsung di stop bekerja. Kemudian besok kalian satu grup jangan masuk dulu, kayak begitu. Jadi setelah itu besok paginya kita disuruh masuk Pak. Ada informasi pagi menghadap ke kantor. Kita 6 orang berangkat kantor, langsung diinvestigasi. Setelah diinvestigasi, ya si leader tentu menjelaskan kronologinya, ya kan. Kemudian si yang baru ini juga diam aja karena memang udah telak dia salah. Nah setelah itu
siang dua ini Pak, si leader sama si siapa namanya yang baru ini diskor Pak, diskor pada saat itu. Kamu ya pokoknya diskor lah dua-duanya, nggak tahu setelah apa namanya pembicaraan itu ada pembicaraan mereka bertiga sama direktur, diskor dua-duanya. Kemudian Senin Pak, pada saat itu kita masuk pagi Senin, yang ternyata siapa ini yang muncul Pak, si leader aja, si yang baru itu tidak muncul Pak. Nah setelah apa namanya kita diinformasikan bahwa si orang baru ini dipecat Pak, dipecat dengan tidak terhormat. Nah artinya di sini gini Pak, meskipun kita pintar Pak di dalam bekerja, tetapi kita tidak bijaksana, itu nggak berarti Pak. Jadi harus sejalan itu Pak. Karena si leader ini, si pemimpin mengatakan saya tidak butuh orang pintar, saya butuh orang bisa diatur. Karena kalau pintar pun dia tidak bisa diatur, akan mengacaukan grup yang sudah saya bentuk. Jadi akhirnya dia harus dieliminasi Pak. Jadi untuk itu Pak di sini kita juga seperti itu Pak. Jangan membawakan apa namanya bahwa saya itu hebat. Nggak ada Pak, nggak ada di sini tuh. Jangan merasa diri saya udah berpengalaman di mana-mana, enggak Pak. Jadi ya namanya kita grup Pak ya, kita harus kompak lah istilahnya agar achievement kita tercapai Pak. Kalau nggak kompak kita Pak, atau merasa kita paling hebat, tidak bisa diatur, bakalan kacau. Tapi untungnya Pak, untungnya sampai saat ini belum ada Pak di kita seperti itu. Meskipun ada Pak, jangan kita coba-coba. Karena apa Pak? Kita datang jauh-jauh ke sini mencari nafkah Pak buat keluarga kita, bukan siapa-siapa. Kita tahu itu Pak, gak usah kemana-mana. Kita datang ke sini buat keluarga kok, buat diri sendiri dan keluarga, buat orang lain. Kita masih berjuang Pak di sini. Jadi jangan kita rusakin grup kita, jangan kita rusakin nafkah kita Pak. Karena gini Pak, kalau saya temperamen nih, saya ajak si Ali misalkan berantem, ya kan? Dan si Ali tentu juga punya emosi juga, ya kan? Yang awalnya dia tidak mau berantem, tapi karena saya pancing, akhirnya dia selesai juga Pak. Itu udah pasti. Karena saya sendiri nih, orang lain jadi korban Pak. Jadi saya pikir Pak, janganlah sampai terjadi seperti itu di kita. Jadi kita manfaatkan rezeki kita di sini, biar kita hidup bahagia Pak dengan keluarga. Terima kasih selamat pagi. Sampai selebrasi ya.